Allah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu hikmah lanjutan dari hikmah sebelumnya yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Hikmah yang akan kita bahas adalah hikmah yang berbunyi istishrafuka an ya'lama al-khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Beliau menegaskan bahwa keinginanmu, kata beliau, istishrafuka an ya'lam al-khalqu bi khususiyatik, keinginanmu, usahamu agar orang-orang mengetahui keistimewaan yang engkau miliki, itu menjadi dalil, menjadi tanda bahwa engkau tidak jujur dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kita dihadirkan ke dunia beribadah kepadanya. Hal yang paling prinsip, hal yang paling dasar dan paling fundamental adalah kita dihadirkan untuk menjadi hambanya Allah, beribadah kepada Allah, menunjukkan ubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan menjadi hambanya yang lain, benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadi hambanya popularitas, kita tidak menjadi hambanya dunia, kita tidak menjadi hambanya nafsu, kita tidak menjadi hamba yang lain, tetapi menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari kehidupan kita di dunia, sebab kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita akan mengharapkan balasan dari siapa kalau bukan dari Allah. Kita akan mengharapkan ganjaran dari siapa kalau bukan dari Allah. Hari-hari ini kita mendengar saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang sangat dekat dengan kita, sahabat kita, kolega kita dipanggil satu persatu oleh Allah. Itu mengingatkan kita semuanya bahwa memang kita akan kembali kepada Allah. Karena itu, dari siapa kita mengharapkan balasan kalau bukan dari Allah? Amal kita semuanya yang kita kerjakan, kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal iman rahimakumullah yang disebutkan, diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena itu ketika kita beramal, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ketaatan, kita harus memastikan bahwa ketaatan kita benar-benar untuk Allah, bahwa ibadah kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Athaillah mengingatkan kita, istishrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatik. Tetapi kalau kita beribadah, kadang-kadang ada niat yang lain, kadang-kadang ada motif yang lain, ada keinginan yang lain. Yang dituju dari ibadah itu bukan ridha dari Allah, yang dituju dari ibadah itu bukan ganjaran dari Allah, bukan apresiasi dari Allah. Tetapi kadang-kadang setan membisikkan ke dalam hati kita, setan menggoda kita agar ada keinginan ketika kita beribadah, ketika sholat, ketika ngaji, ketika sedekah, ketika melakukan amal soleh. Setan ingin agar amal kita diketahui oleh orang. Setan ingin agar amal kita dipuji oleh orang, diapresiasi oleh orang. Sehingga dengan begitu niat yang tadinya ikhlas menjadi rusak. Niat yang tadinya sudah lurus untuk Allah menjadi tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah mengatakan istishrafuka an ya'lamal khalqu, keinginanmu agar orang-orang tahu, agar manusia tahu siapa engkau sebetulnya, sejauh mana kedekatanmu kepada Allah. Khususiyati, Allah sudah memberikan taufik kepadamu, memberikan kekuatan, memberikan
inayah, bisa ibadah, bisa melaksanakan amal saleh, bisa melakukan tahajud, bisa melakukan qiyamul lail, bisa melakukan sedekah, bisa melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang ada keinginan biar orang lain tahu siapa saya sebetulnya. Biar orang lain tahu bagaimana keistimewaan saya, kedekatan saya dengan Allah, takarrub saya kepada Allah. Kalau yang diinginkan adalah bagaimana manusia tahu tentang ibadah kita, tentang amal soleh kita, tentang khusyuknya kita dalam ibadah, tentang bagusnya bacaan kita, maka itu akan merusak amal kita semuanya. Ibnu Athaillah mengatakan, dalil ala adami sidqik, itu menunjukkan engkau belum benar-benar tulus dalam menghamba kepada Allah. Yang dicari bukan ridha dari Allah, yang dicari bukan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ego yang diangkat, ada nafsu yang diangkat, ada sesuatu selain Allah yang diinginkan di sana. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Maknanya, idza kunta tatamanna aw tas'a li an ya'rifa an-nas annaka sahib ibadah khafiyah aw qurbi khas min Allah aw tamayyuz ruhi. Kalau engkau ingin berusaha agar orang-orang mengetahui bahwa engkau adalah orang yang ahli ibadah, bahwa engkau adalah orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau punya keistimewaan spiritual, biar orang tahu bagaimana sedekat apa saya dengan Allah, biar orang tahu bagaimana tahajud saya setiap malam, bagaimana saya puasa sunnah setiap hari, setiap Senin dan Kamis, atau puasa Nabi Daud, agar orang tahu bagaimana saya membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran setiap hari 1 juz, agar orang tahu saya berzikir, istighfar, tasbih, tahmid kepada Allah, agar orang tahu bagaimana saya ibadah, taat kepada Allah. Kalau yang diinginkan adalah agar orang lain tahu, maka Ibnu Athaillah mengatakan berarti belum tulus dalam ibadah kepada Allah, belum jujur kita ibadah kepada Allah. Fahada yadullu ala anna ikhlasika naqis, ala anna ikhlasaka naqis. Ini menjadi tanda, menjadi dalil bahwa keikhlasanmu kurang kepada Allah Ta'ala. Belum ikhlas dalam beribadah, belum ikhlas dalam melaksanakan amal saleh. Li'anna al-'abda shadiq, sebab hamba yang jujur, la yatlubu syuhratan, dia tidak mengharapkan popularitas, dia tidak mengharapkan terkenal. Wala ya'rifu nafsahu illa 'abdan faqiran, yang dia tahu dari dirinya bahwa dirinya adalah hamba yang fakir, hamba yang lemah. Wala yahtam an yu'raf, yang menjadi perhatiannya bukan dikenal oleh orang, bal an yuqbal, tapi yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Orang mau tahu atau tidak itu urusan lain. Yang penting amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau memuji atau tidak itu urusan lain, enggak peduli sama itu. Yang penting Allah menerima amal kita. Itu yang paling utama. Buat apa dipuji oleh orang sekampung tetapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwafillah rahimakumullah yang disebutkan, diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Wa sidqul 'ubudiyyah fihi an yaqna'a bi ilmillah ta'ala fi. Orang yang benar-benar jujur dalam menghamba kepada Allah, dia sudah puas kalau amalnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah puas, ada qanaah kalau amalnya diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yatatalla ila an ya'rifa bidzalika ahadun minal khalq. Dia enggak peduli orang mau tahu atau tidak, bukan itu urusannya. Ini yang disebutkan
fayushghiluhu hina idzin al-haya min rabbih. Karena itu dia sibuk ketika dia beramal, dia sibuk dengan apa? Al-haya min rabbih, dia malu kepada Allah. Dia malu kepada Allah, amalnya masih banyak kurangnya, amalnya masih banyak cacatnya, amalnya masih jauh dari sempurna. Kalau kita melaksanakan ibadah, misalnya melaksanakan sholat, apa yang mau dibanggakan dari sholat kita? Karena sholat kita khusyuknya dibandingkan dengan tidak khusyuknya, lebih banyak tidak khusyuknya. Jadi kalau kita mau merenungkan amal-amal kita, maka kita akan sibuk dengan perasaan malu kepada Allah karena masih belum sempurna, jauh dari sempurna amal kita, jauh dari sempurna ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Fayushghiluhu hina idzin al-haya min rabbih, dia malu kepada Tuhannya, malu kepada Allah. Kalau sedekah misalnya, dia malu membanggakan sedekahnya sebab hartanya juga dari Allah, dia diberi oleh Allah. Apa yang mau dibanggakan dari sedekahnya itu? Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, bersyukur karena Allah memberikan taufik, Allah berikan rizki, lalu digerakkan kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Ini karunia dari Allah, yang ngasih uang Allah, yang menggerakkan kita beramal soleh juga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah satu karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi orang yang benar-benar menghamba kepada Allah sibuk dengan dua hal, yaitu yang pertama sibuk dengan perasaan malu karena belum sempurna dalam ibadah. Yang kedua, karena sibuk dengan syukur kepada Allah karena Allah telah banyak memberikan taufik dan pertolongan, kita bisa melakukan amal kebaikan. Itu tidak lain karena karunia dari Allah, sehingga bersyukur terus dalam hidupnya. Tidak sempat dia menoleh atau berkeinginan untuk menjadi orang yang dikenal oleh orang, diapresiasi oleh orang, karena hatinya sibuk dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik semacam itu oleh Allah. Biar ibadah kita meningkat sedikit demi sedikit, meningkat terus. Apa sih yang kita harapkan dari ibadah kita kalau bukan ridho dari Allah? Apa sih yang kita harapkan dari ketaatan kita kalau bukan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu salafun salih mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana mereka beramal. Salafun salih, orang-orang terbaik, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang betul-betul memiliki keistimewaan. Amalnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ketaatannya luar biasa. Tapi mereka menjadi orang-orang yang rendah hati, yang tawadhu, nggak ingin dikenal oleh orang. Yang penting dikenal oleh Allah. Masyhur fis sama, terkenal di langit, walaupun majhulun fil ardi, walaupun tidak dikenal di muka bumi, nggak masalah. Yang penting terkenal di langit, dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, beliau mengatakan, man ahabba an yattali'a al-khalqu ala ma bainahu wa bain Allah fa huwa ghafil. Kata beliau, siapa yang ingin agar orang mengetahui hubungan antara dia dengan Allah, maksudnya siapa yang ingin diketahui ibadahnya, siapa yang ingin diketahui ketaatannya, amal solehnya kepada Allah, diketahui oleh manusia, maka beliau mengatakan fahuwa ghafil, orang itu orang yang lalai, dia lupa bahwa amalnya mestinya untuk Allah, kenapa dia berikan untuk manusia. Ghafil terhadap tujuannya, lalai terhadap tujuannya ibadah. Memangnya dia ibadah itu untuk siapa? Kalau bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus itu kita baca biar kita ingat bahwa kita ini tidak melakukan ibadah kecuali untuk Allah, untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa qad su'ila hakimun minal hukama, ada seorang ahli hikmah ditanya tentang alamatus sidqi, tentang tanda jujurnya orang beribadah kepada Allah. Apa kata beliau? Faqala kitmanu ta'ah, yaitu tandanya dia menyembunyikan amal ketaatannya. Dia sembunyikan amal solehnya, biar orang lain tidak tahu, biar Allah yang tahu. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Disebutkan qala Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu, kullu man lam yaqna fi af'alihi wa aqwalihi bi sam'illahi wa nadharihi dakhala alaihi riya la mahala. Kata beliau, siapa orang yang tidak qanaah, tidak puas kalau amalnya, kalau ucapan-ucapannya didengar oleh Allah, dia nggak puas kalau ucapannya, amalnya didengar dan dilihat oleh Allah. Dia baru puas kalau dilihat oleh orang. Apa kata beliau? Dakhala alaihi riya, pasti orang itu riya. La mahala, nggak mungkin tidak, pasti dia riya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Ibnul Mubarak, seorang ulama yang dekat dengan Allah, seorang ulama yang wara', zuhud, pejuang, mujahid fi sabilillah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, man ahabba an yu'raf, man ahabba an yu'raf, siapa yang ingin dikenal oleh manusia, siapa yang ingin dikenal oleh manusia, apa kata beliau? Lam yu'raf indallah, maka dia tidak dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau kenal sama dia. Ini orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa. Itu yang menjadi prinsip mereka dalam beribadah kepada Allah, sehingga ibadahnya naik sampai kepada Allah. Adapun ibadah kita berkutat-kutat di dunia. Ibadah kita, ketaatan kita masih banyak di dunia, tidak naik kepada Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga amal kita naik terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak banyak, mudah-mudahan yang tidak banyak itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in yang luar biasa radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Adraktu qauman, saya pernah berjumpa dengan orang-orang, ma min ahadin minhum yastati an yusirra syai'an min amalihi illa asarrah. Kata beliau, saya kenal dengan beberapa orang, orang-orang hebat, orang-orang top. Tidaklah salah seorang dari mereka bisa menyembunyikan amalnya kecuali berusaha dia menyembunyikan amalnya, biar orang nggak tahu. Wa in kana ar-rajul la yajlis ma'al qaum wa innahu la faqihun wa ma yu'lam bihi hatta yaqum. Kadang-kadang ada orang yang duduk di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah majelis, di tengah-tengah orang dia duduk, orang itu. Dia duduk, nggak ada yang kenal sama dia. Tidak ada yang peduli sama dia. Tapi ketika dia bangkit, orang baru tahu, oh dia seorang faqih, seorang alim yang luar biasa. Tapi dia tampil dengan tampilan yang sederhana, orang tidak tahu siapa dia. Baru ketika dia pergi, orang faham, ini orang faqih. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, saya mengenal ada orang-orang yang modelnya semacam itu. Dia punya sifat semacam itu. Lalu dia mengatakan, walaqad adraktu aqwaman ya'ti ahadum az-zur fayaqumu fayusalli wa ma yash'uru bihi zur. Kata beliau, kadang ada seorang dari mereka masuk ke pasar. Dia salat, dia ibadah di pasar, tapi orang sepasar tidak tahu bagaimana dia melaksanakan salat dan ibadah kepada Allah. Orang banyak nggak tahu ibadahnya. Cukup dia hanya ingin dikenal, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad adraktu aqwaman, kata beliau, saya berjumpa dengan orang-orang yang wama min amalin yaqdiruna an ya'maluhu lillahi sirran fayakunu alaniya abadan. Saya berjumpa dengan sejumlah orang yang kalau dia beribadah bisa ibadahnya rahasia, mereka tidak mau ibadahnya diketahui oleh orang. Walaqad adraktu aqwaman yajma'u ahaduhumul Qur'an wa ma ya'rifu bihi jaruh. Saya kenal dengan seseorang yang dia hafal Al-Qur'an,
tapi tetangganya sendiri tidak tahu bahwa dia hafal Al-Quran. Jadi banyak orang-orang hebat itu amalnya dirahasiakan. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Manusia, orang yang dekat dengannya tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Bahkan disebutkan oleh Muhammad bin Wasid radhiyallahu an, adraktu rijalan kana ar-rajul yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'ati. Saya mengetahui ada orang-orang, di antaranya ada satu orang dari mereka yang tidur bersama dengan istrinya, satu bantal dengan istrinya, ya, satu bantal dengan istrinya, ala wisada wahidah qad ballama tahta khaddi. Dia menangis, istrinya tidak tahu bahwa dia sedang menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini orang-orang yang terus menyembunyikan amalnya, hatta kepada istrinya dia tidak beritahu. Dia sembunyikan amalnya, dia rahasiakan amalnya. La tash'uru bihi imra'atuh. Istrinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Suaminya sedang menangis takut kepada Allah, tapi tidak tahu istrinya apa yang dilakukan oleh suaminya. Walaqad adraktu rijalan yaqumu ahaduhum fi shaff fatasil dumu'uhu ala khaddi wa la yash'ur bihi alladhi ila janbihi. Dan aku mengetahui ada orang-orang yang ketika salat, pas lagi salat dia menangis karena mendengar ayat-ayat Allah. Dia takut kepada Allah, dia menangis, pipinya basah dengan air mata, tapi orang di sampingnya tidak tahu bahwa dia sedang menangis. Ini adalah orang-orang yang istimewa, berusaha merahasiakan amal solehnya, berusaha merahasiakan keistimewaannya, takarrubnya kepada Allah, karena yang diinginkan hanyalah apresiasi dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar radhiyallahu an disebutkan, Abu Bakar radhiyallahu an, kenapa dia punya iman mengalahkan yang lain imannya? Di antara tandanya, di antara contohnya disebutkan oleh para ulama, bahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab mengakui bagaimana takarrubnya Abu Bakar radhiyallahu an kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, kana yahmilu at-ta'am li baitil aramil lailan duna an ya'rifahu ahadun. Itu jadi kebiasaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kalau malam dia keluar. Apa yang dia lakukan? Dia bawa itu makanan buat para janda-janda, buat orang-orang yang tidak punya, buat para fuqara wal masakin. Dia berikan itu. Dia berikan kepada mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa yang memberikan itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Sampai disebutkan ada seorang yang sudah tua renta. Dia mengatakan pada Umar bin Khattab, Abu Bakar sudah nggak ada. Dia bilang sama Umar bin Khattab penggantinya, ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa yang dia katakan dulu semasa ada Abu Bakar radhiyallahu an, ada orang yang biasa datang ke sini. Dia sapu rumah saya, lalu dia berikan makanan, lalu dia pergi. Dia nggak tahu bahwa itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Masya Allah, orang-orang yang istimewa, nggak mau dikenal. Gak apa-apa nggak dikenal di dunia, tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Abu Bakar, laqad ad'abtana, engkau telah membuat kami lemah, nggak bisa mengikuti jejaknya Abu Bakar radhiyallahu an, karena amalnya luar biasa. Begitu mereka melakukan amal yang rahasia karena mereka ingin amal mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, hadhihi binisbati lil muridin fa inna mabna amrihim fi bidayatihim 'ala al-firar min al-khalqi wal infirat bi syuhudil malik al-haq. Bahwa di awal perjalanan hamba, kalau dia masih pemula, kita ini kan termasuk pemula semuanya, masih TK, masih SD gitu ya. Kita ini masih pemula dalam ibadah kepada Allah. Kata beliau, kalau kita masih pemula, masih tingkatan dasar, maka sebaiknya amal kita dirahasiakan. Biarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, ikhfa al-amal. Ya, kita sembunyikan amal kita, berusaha
untuk menjaga niat kita, keikhlasan kita kepada Allah. Amma idza tamakkan al-yaqin. Tapi kalau sudah bagus imannya, sudah kokoh, ya disebutkan wa uyidu birrusuh wa tamkin. Lalu tidak bergeser. Orang mau tahu mau tidak tahu enggak bergeser, sudah mapan imannya, sudah kuat, ya. Tidak gampang berubah niatnya. Waruddu ila wujudil baqa wa tahaqqaqu bihaqiqatil fana waruddu ila wujudil baqa, di mana dia sudah tidak lagi mengangkat ego pribadinya. Bukan dirinya yang ingin diangkat, tapi dia ingin kembalikan semua amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah sampai pada makom ini, fala ba'sa bi izharil a'mal wa mahasinil ahwal. Orang yang semacam ini boleh dia memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Sebab dia sudah tidak terpengaruh dengan pujian orang. Orang mau puji atau tidak ada masalah. Yang dia harapkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya amal itu boleh dilakukan secara rahasia dan boleh dilakukan secara terang-terangan. Itu boleh, bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau kita masih belum kuat, sebaiknya dilakukan dengan rahasia. Kalau kita masih belum kuat. Tapi kalau sudah mapan iman kita, silahkan. Bahkan bisa jadi kalau kita memperlihatkan amal lalu dicontoh oleh banyak orang, insya Allah pahalanya ganda. Karena dapat dua pahala, amal kita sendiri dan amal karena kita memberikan contoh buat orang lain. Mudah-mudahan terus meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga amal kita semuanya mendapatkan balasan yang terbaik di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jedah sejenak, kita baca shalawat tasyrik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian, maka itu bagus.
Allah Ta'ala memuji, bukan berarti tidak memuji. Itu bagus. Itu sedekah, yang penting niatnya. Tetapi Allah mengatakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah tersebut lalu kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik buat kalian. Jadi yang satu bagus, yang satu lebih baik. Apa maknanya? Kalau kita punya hati masih belum kuat, rahasiakan. Tapi kalau sudah mapan, sudah kuat, tidak terpengaruh dengan pujian orang, silahkan perlihatkan. Jadi dua-duanya boleh, tergantung pada kondisi hati kita. Silahkan, kita yang lebih tahu bagaimana kondisi hati kita. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Allah Ta'ala mengatakan mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka berinfak, menginfakkan harta mereka baik di waktu malam maupun di waktu siang, sirran wa 'alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Allah menyebutkan sirran, sembunyi-sembunyi dulu, itu bagi orang-orang yang gak kuat hatinya, yang belum stabil, yang belum mapan. Sirran, rahasia. Tapi kalau sudah mapan, kalau sudah bagus hatinya, maka alania, boleh terang-terangan. Apalagi kalau dia punya tujuan mulia, memberikan contoh dan memotivasi bagi yang lainnya. Silahkan. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apa kata beliau? Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti diberikan naungan khusus oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari mereka disebutkan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan lalu dia sembunyikan. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maksudnya kalau bisa sembunyi-sembunyi rahasia, lakukan itu dengan rahasia. Tapi kalau memang punya tujuan lain yang mulia, silahkan diperlihatkan. Yang penting niat kita tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'an min 'amalin salih falyaf'al. Kata Nabi, kalau bisa kita punya amal rahasia yang jadi amal andalan kita, ya adalah amal rahasia kita misalnya yang nggak perlu orang lain tahu, yang penting kita dengan Allah, maka kata Nabi falyaf'al, lakukan itu, sebab itu yang paling berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah والرضا والعناية اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.